Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya Dirima Borneo. Nah, apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja dan selamat datang di channel saya Dirima Borneo. Jadi di channel ini kita akan membahas seputar aquascape, tips budidaya, dan tentunya kita akan mengeksplor alam yang ada di Indonesia, terutama habitat-habitat tanaman aquascape itu sendiri. Buat kalian yang baru datang, silahkan subscribe dan cek video-video lama saya, yang mana kalian bisa menemukan berbagai hal yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian yang mencintai alam, aquascape, dan dunia hobi seperti ini. Oke, jadi tanpa berpanjang lebar kita akan masuk pada segmen kali ini, yaitu temanya adalah tentang trimming teman-teman. Nah, ada 7 hal yang harus kalian perhatikan. Kenapa sih trimming itu penting? Oke, yang pertama adalah tujuan dari trimming itu adalah mempercantik tanaman atau view ya. Jadi buat teman-teman, baik itu aquascape-nya kecil, besar, low tech, high tech, dan segala macam, trimming itu perlu dilakukan. Entah itu pada moss, pada stem, pada anubias, pokoknya semua tanaman itu perlu dilakukan perawatan agar tanaman kalian itu bisa lebih terlihat bagus, tidak berantakan. Alurnya bisa kalian tata. Nah, sehingga secara estetika akan meningkatkan nilai dari aquascape kalian sendiri. Buat aquascape yang kalian lihat yang ada di internet, baik itu tema Dutch style, natural style, itu baru bisa tercapai ya dengan tingkat kecantikan seperti itu setelah beberapa kali trimming dengan umur yang tidak sebentar, bisa 1 bulan hingga 3 bulan. Dengan beberapa kali trimming baru bisa mendapatkan tampilan seperti yang ada di internet. Oke, teman-teman, yang kedua adalah peremajaan tanaman ya. Jadi begini, tanaman itu sendiri terutama stem plant, moss, dan segala macamnya itu sejenisnya itu dia memiliki usia pada daunnya dan pada batangnya, sehingga apabila sudah terlalu lama di dalam aquascape itu dia akan mulai berlubang, tampilannya jelek, ukurannya terlalu besar. Nah, sehingga ketika kita melakukan trimming, otomatis kan kita melakukan pemangkasan pada batang dan daun dan memberikan kesempatan bagi tunas muda dan daun muda untuk tumbuh, sehingga tanaman kalian akan terlihat awet muda, segar dengan daun yang fresh dan tentunya sempurna. Tidak seperti tanaman yang sudah berumur lama, daunnya berlubang, menunjukkan tanda-tanda mulai tua. Nah, itu akan membuat tampilan aquascape kalian mengalami penurunan atau tidak maksimal seperti itu. Maka dari itu kita harus melakukan trimming agar tanaman kalian tampak lebih muda kembali dan lebih sempurna. Kita langsung segmen yang ketiga, yaitu memperbaiki flow air atau arus dalam aquascape. Nah, kalian lihat di aquascape ini. Jadi aquascape ini sudah saya trimming kurang lebih 3 hari yang lalu dan sudah tampak lebih bagus, flow-nya lebih bagus, sehingga tidak ada titik-titik di mana air itu tidak dapat mengalir atau menyebar dengan sempurna. Otomatis ketika flow-nya itu menurun, maka ada kemungkinan untuk beberapa spot itu tidak teraliri nutrisi dengan baik, oksigen dengan baik, CO2 dengan baik, sehingga apa? Sehingga akan terjadinya masalah-masalah pada aquascape itu semakin meningkat. Nah, apabila seperti ini, maka flow air kalian itu bisa lebih kencang kembali, pendistribusian nutrisi, gas, pertukaran semuanya akan lebih lancar ketimbang tanaman kalian yang sudah penuh. Efeknya tanaman kalian akan bisa lebih subur daripada tanaman yang tidak trimming. Coba kalian perhatikan. Aquascape dengan tanaman yang penuh itu arus airnya akan terhambat, dan disitulah masalah mulai muncul seperti alga, kemudian kematian ikan, tanaman mulai berkurang kesuburannya. Jadi intinya poin ketiga adalah menambah flow air, karena flow air itu ibarat adalah darah dalam tubuh kita, yang mana
kelancaran flow atau arus itu harus diperhatikan dengan baik. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting tentunya kalian sudah tahu dong tentang aquascape ya. Ketika kalian sudah sampai ke tahap training, maka kalian tentunya sudah belajar basic-basic aquascape, yaitu cahaya. Dengan kalian melakukan training, cahaya pada aquascape akan lebih melimpah ya. Kenapa? Karena ketika tanaman itu penuh ya, bagian dasar tanaman atau tanaman-tanaman yang lebih kecil lainnya itu akan tertutup oleh tanaman yang ada di atasnya, oleh daun dan batang yang ada di atasnya, sehingga pendistribusian cahaya itu tidak merata. Akibatnya apa? Tanaman kalian akan bisa merana, dan untuk tanaman yang seharusnya minta cahaya tinggi karena tertutup oleh tanaman lainnya sehingga dia tidak mendapatkan cahaya maksimal, otomatis akan membuat tanaman kalian itu merana, tumbuh kutilang atau kurus tinggi langsing. Terutama pada karpet yang kalian kombinasikan dengan Dutch style stem ya. Stem umumnya akan tumbuh masif ya. Ketika stem itu tumbuh masif, karpet kalian itu akan kekurangan cahaya sehingga tumbuhnya akan ke atas dan lama-kelamaan akan rontok serta mati seperti itu ya. Jadi ingat, untuk kalian yang ingin mempertahankan aquascape kalian lebih panjang, maka lakukan pemotongan ya atau trimming sehingga cahaya yang ada pada aquascape kalian itu tercukupi sesuai dengan spesifikasi tank kalian. Nah, poin selanjutnya yang keenam ini adalah poin yang krusial buat kalian. Jadi intinya manfaatnya bukan untuk tanaman, tapi untuk sang owner atau kalian. Tentunya apa? Ya, benar sekali, yaitu penghilang stres teman-teman. Kenapa? Nah, buat kalian kan yang bikin aquascape itu hanya memandang, melihat. Jadi sebenarnya itu kurang. Kalian harus melakukan yang namanya kobok-kobok air seperti ini ya, pemotongan. Nah, ketika kalian berinteraksi seperti yang saya lakukan tadi, itu akan menambah kebahagiaan kalian dan mengurangi stres. Pasti kalian pernah dong ketika kalian duduk di aquascape ingin nyabut, ingin motong, ingin merubah posisi. Itu adalah salah satu manfaat jikalau kalian melakukan trimming ya. Kalian ada aktivitas untuk aquascape kalian, itu tidak hanya melihat aja. Jadi intinya salah satu metode untuk mengurangi stres. Dan poin yang terakhir atau yang ketujuh adalah yang paling bermanfaat buat saya ya. Tentunya bisa menghasilkan konten dan dapat bayaran dari Google AdSense teman-teman. Bener kan? Bener banget. So buat kalian yang ingin bisa aquascape-nya tetap bagus sesuai dengan tema kalian ya, itu kalian harus bisa melakukan beberapa perawatan mulai dari cahayanya, pupuknya, pemilihan sumber air yang bagus ya. Usahakan kalau mau bagus air selalu gunakan air yang soft hingga medium, jangan hard ya, apalagi very hard gitu. Nah, selain itu kalian harus menjaga flow air, intensitas cahaya ya, dengan cara yaitu melakukan trimming. Karena aquascape kalian mau sebanyak apapun tanamannya, sebagus apapun lampunya, tapi apabila tidak pernah dilakukan trimming, maka aquascape kalian seperti semak belukar yang tidak terurus dan ujung-ujungnya akan mati. So, luangkan waktu kalian untuk sedikit kobok-kobok air, merawat tanaman kalian, buang tanaman yang tidak perlu. Jadi begini teman-teman, lebih baik kita membuang tanaman seharga 10.000, 20.000 atau bahkan 50.000 daripada keseluruhan ekosistem kalian yang tidak ternilai harganya itu rusak. Oke, apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita akan berdiskusi di situ dan sampai jumpa di video saya berikutnya. See you.